Saudara-saudaraku, saya selalu bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan seperti ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang mau mendengarkan khotbah yang saya sampaikan. Terutama saya juga berterima kasih atas semua komentar-komentar yang diberikan kepada saya. Dan kalau komentar itu merupa pertanyaan, saya mencoba membalasnya, tapi HP saya selalu mengatakan the address not found. Hanya satu yang saya peroleh dari penyampaian khotbah ini. Pertama, saya lebih dulu menerima firman itu di dalam diri saya. Dan yang kedua, saya bersukacita dan ada kepuasan dalam hati saya karena Tuhan masih menggunakan hamba-Nya yang hina ini untuk menyampaikan firman-Nya pada masa-masa tua saya. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Begini bunyinya. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang yang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, apakah pernah saudara memikirkan apa yang paling perlu kita lakukan dalam hidup ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Mungkin tidak pernah kita pikirkan, karena hidup kita itu berjalan begitu saja, baik sebagai orang Kristen. Firman ini mengatakan, saudara-saudaraku, yang paling perlu dilakukan oleh orang percaya, oleh orang Kristen adalah berdoa, berdoa, berdoa. Sehingga kita dipanggil pada saat ini, berdoalah senantiasa.
dikala kita dipanggil untuk berdoa senantiasa, harus kita hidupi bahwa doa itu yang utama dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, orang percaya mengatakan doa adalah nafas iman. Kalau kita teliti, saudara-saudaraku, dan itu juga menurut para dokter, orang dewasa itu bernafas kira-kira 20 kali dalam 1 menit. Dan anak-anak itu kira-kira 30 kali dalam 1 menit. Coba bayangkan, saudara-saudaraku, kalau doa adalah nafas iman, jangankan per menit, per hari, berapa kali kita berdoa? Doa adalah nafas iman. Itu sebabnya kalau orang hanya berdoa pada saat-saat tertentu, pada saat dia merasa ada yang dia butuhkan, itulah orang percaya yang imannya sakit asma, sakit sesak nafas. Dan kalau tidak mau lagi berdoa, berarti imannya sudah mati. Itulah yang sangat ditekankan di dalam firman ini, dengan mengatakan pertama-tama aku menasehatkan kamu. Pertama-tama. Di dalam bahasa Batak dikatakan parjolo situtu. Dan di dalam bahasa Inggris dikatakan first of all. Pertama dari semua hal, lakukan berdoa. Dan memang firman ini sengaja mengatakan aku menasihatkan. Pertama-tama aku menasihatkan. Menasihatkan itu berarti juga adalah membujuk, mengelek-elek. Menasihatkan itu juga berarti mendesak. Karena berdoa itu harus menjadi kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen. Dan untuk itulah, maka di dalam firman ini digunakan 4 istilah. Sebenarnya 4. Kalau kita lihat dalam bahasa Batak dan bahasa-bahasa yang lain ada 4 istilah. Kalaupun dalam bahasa Indonesia ini hanya dikatakan 3. Yang pertama dikatakan permohonan. Supaya kita tahu setiap kita berdoa, kita memohon. Bukan hanya meminta, tapi memohon. Seperti yang dikatakan oleh orang Batak, ditoru lo tangan nina mangido. Harus benar-benar memohon dari kerendahan hati. Yang kedua, digunakan kata berdoa. Proseuchas itu yang biasa diterjemahkan dengan doa. Proseuchas itu menekankan alamat doa kita itu. Kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Harus, jangan pernah berdoa kemanapun. Dan itu menekankan kita harus merubah hidup kita yang sering latah. Kalau ada umpamanya tiba-tiba dia kesakitan, dia katakan, "Amang ya mang." Apa hubungannya apalagi kalau bapak kita sudah meninggal? Yang paling susah lagi, ada terjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, dia bilang, "Mati aku." Gimana? Gimana kalau dia benar-benar jadi mati?
Latar yang seperti itu nggak bisa. Kalau kita setiap saat berdoa, maka kita akan selalu mengatakan, apapun yang terjadi, Tuhan tolong aku. Tuhan kasihani aku. Yang ketiga dikatakan dua syafaat. Dalam bahasa Batak dikatakan tangyang pangodianon. Dua syafaat yang dalam bahasa Yunani dikatakan enteuksis. Sebenarnya itu istilah untuk memohon kepada raja. Coba bayangkan saudara-saudaraku, apalagi pada masa dulu, kalau mau menjumpai raja, mungkin dari pintu sudah mulai bungkuk-bungkuk atau berlutut menyembah-nyembah. Jangan lupa saudara-saudaraku, Tuhan kita itu adalah raja segala raja, walaupun dia juga adalah Bapa kita. Oleh sebab itu harus berdoa dengan benar, memohon kepada Tuhan. Sikapmu juga itu harus dipengaruhi. Jangan kayak yang patentengan, enggak enteng kalau berdoa. Jangan. Dan yang keempat dikatakan mengucap syukur. Mengucap syukur itu kalau dalam bahasa Yunani dikatakan oiharisteo. Ucapan syukur berarti oiharistia. Itu berasal dari kata haris. Haris itu artinya gratia, haris, anugerah. Bahwa kita berdoa untuk memohon anugerah Tuhan. Bukan mau memohon balas jasa, bukan mau memohon upah, tapi memohon anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu setiap saat kita butuhkan. Dan itu juga mau menekankan dalam mengenal anugerah Tuhan itu, dalam mengenal berkat Tuhan itu, maka kita harus menggunakan anugerahnya, berkatnya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu mengucap syukur. Itu sebabnya Rasul Paulus selalu menekankan di dalam Roma 12 ayat 12, Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Berdoa. Dan itulah sebenarnya yang dihidupi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah anak Allah, tapi dia hidup di dalam doa. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar, hari masih gelap, Yesus telah pergi ke tempat yang sunyi. Dia berdoa sendirian di sana. Di dalam Matius 14 ayat 23, setelah dia selesai memberi makan 5.000 orang, dia menyuruh murid-muridnya lebih dulu menyeberang. Dia menyuruh orang banyak itu pulang, dia naik lagi ke bukit, berdoa sendirian di sana, hari sudah gelap. Di dalam Yohanes 6 ayat 11 dikatakan sebelum dia memberi makan 5.000 orang itu, dia berdoa dulu. Dan di dalam Yohanes 11 ayat 41 dan 42, sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu. Dia berdoa, Bapa, saya mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau telah mendengar doaku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan doaku, tetapi supaya orang banyak ini percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Itu doa Elia juga di Gunung Karmel. Dia mengatakan, Tuhan, dengarkan doa saya, supaya orang ini tahu hanya Engkau Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Supaya orang ini semua percaya hanya Engkau Allah yang benar. Dan mereka tahu aku adalah hamba-Mu. Supaya orang bisa
benar-benar percaya dan mengenal Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di Getsemani. 3 kali dia berdoa, tapi dalam penyerahan diri yang penuh. Lewatkan cawan ini Bapa, tapi jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. 7 kali dia berbicara dari kayu salib, 3 adalah 2. Pada saat dia pertama sekali tergantung di kayu salib, dia berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pada saat puncak penderitaannya, dia berdoa, Eli, Eli, lama sabachthani. Pada saat dia mau menghembuskan nafas terakhir, dia berdoa, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Maka berakhirlah hidup Yesus di dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, berdoa, memulai setiap hari berdoa, mengakhiri setiap hari berdoa, memulai semua pekerjaan berdoa, berdoa. Harus dalam penyerahan diri. Dan bukan hanya apa yang dilakukan Tuhan Yesus, tapi apa yang diajarkan. Dalam Matius 6 secara khusus dia mengajari murid-muridnya untuk berdoa. Dan dari situ semua kita tahu, berdoa harus menjadi kehidupan setiap orang. Jangan berdoa secara kolektif saja. Bisa berdoa bersama, doa koinonia. Tapi kalau orang itu semua yang ada di sana bukanlah orang-orang yang berdoa secara perorangan, gak ada artinya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, masuk kamar, kunci kamarmu, berdoa kepada Bapa yang tersembunyi. Karena berdoa bukan supaya dinilai orang, tapi benar-benar karena itu kehidupan kita. Dan kita harus berdoa dengan doa yang pasti tidak ditolak oleh Tuhan. Ada rupanya doa yang pasti ditolak oleh Tuhan. Harus kita katakan ada. Kita lihat 3 firman Tuhan tentang itu. Pertama dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan mengatakan, kalau dia berdoa, katanya di dalam ayat 5, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Itu jelas. Kalau berdoa karena kebiasaan, karena tradisi, harus berdoa dalam iman. Dan jangan sampai ada kebimbangan. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Begitu rupa kekuatan iman. Kita percaya apa yang kita minta itu telah, bukan hanya akan, tapi telah. Begitu keyakinan itu, begitu iman itu. Apa yang kita minta itu benar-benar sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita harus benar-benar mengerti dan bertanggung jawab tentang apa yang kita minta itu dari Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan seperti ini. Kamu mengingini sesuatu
tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Maka Tuhan itu mendengar doa, bukan hanya mendengar apa yang kita katakan, tapi Tuhan itu melihat sampai ke hati kita. Kenapa itu kita minta? Kalau toh untuk kau habiskan, pasti Tuhan tidak akan mau menerima. Oleh sebab itu kita ingat, hendaknya kita berdoa untuk kebutuhan kita. Jangan berdoa sesuai dengan keinginan kita. Karena keinginan kita bisa, dan akhirnya itu akan berakhir untuk memuaskan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah berdoa dalam jiwa dan roh pengampunan. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 25 dan 26, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu, dan itu juga merupakan janji mendengarkan doamu. Itu juga dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 14-15. Bagaimanapun kita kuatnya bersuara, bagaimanapun sampai goyang semua dari kaki dan kepala kita, tapi kita tidak mau mengampuni orang yang berdosa kepada kita, Tuhan pasti tidak akan mendengarkan. Oleh sebab itu berdoa senantiasa. Dalam doa yang pasti Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam firman ini, sebagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus Tuhan kita. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, di dalam firman ini ditekankan berdoalah senantiasa dan berdoa untuk semua orang. Mengapa harus untuk semua orang? Pertama, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, oleh dosa itu ditumbuhkan dalam diri setiap orang, yaitu egoisme dan hidup dalam selfish. Dia hanya memikirkan dan mementingkan egonya, akunya. Dia hanya memikirkan dan mementingkan self-nya, dirinya. Sehingga dia bisa lupa kepada orang lain, bahkan lupa kepada keluarganya, lupa kepada orang tuanya, lupa kepada istri dan anak-anaknya. Dengan berdoa senantiasa kepada semua orang, itu juga akan menjadi kekuatan mencabut dan membuang egoisme dan hidup yang selfish dari diri kita. Dan kalau itu sudah tercabut dalam diri kita, bahkan itu akan menjadi kekuatan untuk mengasihi sesama, untuk mengingat sesama, terutama keluarga kita, orang tua kita, anak kita dan istri kita. Yang kedua, mengapa harus semua orang? Dikatakan di dalam firman ini karena Allah itu Esa. Hanya Dia Allah yang benar. Allah Yahweh itu. Dialah yang menciptakan semua manusia. Dialah yang memelihara manusia. Bagaimanapun penerimaan manusia itu akan hal itu, manapun manusia itu bahkan menolak itu, tapi Allah itu tetap Allah untuk semua orang. Itu sebabnya kita diminta, sebagaimana Allah menciptakan semua orang,
memelihara semua orang. Saya juga harus berdoa untuk semua orang. Dan yang kedua, katakan dalam hal ini saudara-saudaraku, karena hanya satu juga kita dan Allah ini, yaitu manusia Yesus Kristus. Itu ditekankan dia manusia Yesus Kristus. Karena kita tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak bisa lagi berbicara kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Tetapi Allah kita telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dalam bahasa Batak didok nunga dipadengkan debata hita tu dirinya. Dan itu dilakukan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini, merendahkan diri, mengambil rupa manusia, bahkan rupa hamba. Dia mau menderita dan mati untuk kita, supaya kita diselamatkan dari dosa dan maut, supaya kita dipersatukan dan diperdamaikan kembali dengan Allah kita. Karena hanya Yesus yang berkuasa melakukan itu dan telah melakukan itu. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa untuk menyelamatkan kita. Hanya dia. Oleh sebab itu, kita harus mendoakan semua orang. Bagaimanapun sikap orang itu terhadap Yesus Kristus Tuhan kita, harus kita doakan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Doakan semua orang. Dan tujuan dari mendoakan orang itu jelas dalam firman ini. Itu juga harus kita ingat. Jangan hanya mendoakan saja begitu. Tapi ada tujuannya. Pertama dikatakan di dalam firman ini, supaya semua orang diselamatkan. Oleh sebab itu kalau kita mendoakan semua orang, bahkan juga kita memberitakan Injil kepada semua orang, bukan supaya banyak orang yang beragama Kristen, supaya kita jadi mayoritas di satu-satu daerah, tetapi kita mendoakan supaya mereka mau menerima Yesus, supaya mereka mau menjadi murid Yesus, karena hanya itu jalan keselamatan. Oleh sebab itu kalau kita mendoakan, kalau kita memberitakan Injil, tujuannya harus jelas, supaya mereka dan mau diselamatkan. Yang kedua dikatakan agar semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Yang pertama adalah bahwa semua manusia telah berdosa. Dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, yang masih dapat pujian dari Allah. Tidak ada satu orang pun. Mereka supaya mau menerima itu. Karena kalau mereka mau menerima Yesus, pasti mereka harus mengenal dirinya. Kebenaran yang kedua yang dimasukkan di sini bisa menyelamatkan. Dirinya tidak bisa, orang lain tidak bisa, siapapun itu tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang pernah mengatakan itu. Aku adalah jalan hidup. Tidak ada yang sampai kepada apa-apa kecuali melalui aku. Tidak pernah ada di dunia yang mengatakan itu. Nah, kebenaran inilah yang perlu mereka ketahui supaya tercapai tujuan yang pertama itu. Supaya manusia mau diselamatkan. Namun tidak mendoakan semua orang. Dalam firman ini secara khusus disebut raja, pembesar-pembesar. Memang saudara-saudaraku, raja dan pembesar-pembesar itu termasuk semua orang. Perlu kita doakan secara khusus. Yang sekarang ini kita sebut pemerintah dan penguasa.
apa yang harus kita doakan? Kalau kita hubungkan dengan epistel itu mengenai sikap Darius sebagai seorang raja, maka yang perlu kita doakan pertama, supaya pemerintah penguasa itu tidak pernah mau dipengaruhi siapapun, baik oleh mayoritas, untuk tidak melakukan keadilan. Pemerintah dan penguasa itu kita doakan supaya jangan mau dibawa-bawa menjadi diktator mayoritas. Tapi juga harus kita doakan supaya jangan dibawa-bawa kepada tirani minoritas. Tapi supaya semua manusia negara mempunyai hak hukum yang sama dan benar. Yang kedua, kita harus doakan pemerintah dan penguasa supaya mereka mau menegakkan kebenaran tanpa takut dipengaruhi oleh siapapun, tanpa takut diserang oleh siapapun. Seperti Darius, karena dia takut, maka dia hanya menyerahkan kepada Tuhan. Semoga Allahmu menyelamatkan engkau. Supaya pemerintah dan penguasa jangan sampai begitu. Jangan sampai dikatakan berdoalah kepada Tuhanmu supaya kau diselamatkan. Enggak. Tugas mereka menegakkan kebenaran. Tidak bisa karena oleh mayoritas atau desakan siapapun. Tidak perlu takut, supaya mereka tidak takut. Kalaupun ada orang yang mengkritik, ada orang yang mau membuat keributan, ada orang yang mau membuat makar, gak perlu takut, Tuhan pasti akan menang. Itu yang harus kita doakan. Dan yang ketiga, perlu kita doakan supaya pemerintah mengingat dan menghidupi sumpah atau janjinya pada saat dia dilantik untuk jabatan itu. Dan tujuannya jelas. Kalau kita doakan pemerintah dan penguasa seperti itu, apa tujuannya? Jelas dikatakan dalam firman ini, supaya semua orang, semua masyarakat bisa hidup tenang dan tenteram. Tapi jika tidak sampai di sana, itu tidak titik. Bukan supaya tenang dan tenteram melakukan kehendaknya, melakukan tindakan-tindakan anarkis, melakukan kebebasan yang kebablasan. Oh bukan. Tapi jelas dikatakan supaya benar-benar semua bisa menghayati hidup yang tenang dan tenteram dalam kesalehan dan kehormatan. Apa yang disebut dalam kesalehan? Kesalehan dari kata Eusebia sebenarnya hidup takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita mendoakan pemerintah dan kita bisa jadi hidup tenang dan tenteram, ingat, supaya kita bisa hidup saleh, bisa dengan tenang berdoa, bisa dengan tenang beribadah, bisa tenang hidup di dalam kesalehan. Dan yang kedua dikatakan supaya hidup dalam kehormatan. Suatu pola hidup yang terhormat, yang dignified behavior. Benar-benar perilaku, pola hidup yang terhormat. Kalau pola hidup yang seperti itu, pasti tidak akan mau lagi mabuk-mabukan. Pasti tidak akan lagi mengkonsumsi narkoba. Pasti tidak mau lagi membuat keributan, tidak mau mencuri, tidak mau merampas. Karena kehidupan yang seperti itu, kehidupan yang tidak terhormat. Sehingga benar-benar dalam doa kita itu juga membentuk diri kita. Supaya kita hidup tenang dan tenteram dalam kesalehan dan kehormatan. Berdoa, saudara-saudaraku, senantiasa
akan membangun iman kita, sehingga iman kita itu bertumbuh menjadi iman sebesar biji sesawi, iman yang hidup dan utuh, menjadi iman Abraham yang bergantung hanya kepada firman Tuhan, menjadi iman Israel yang berubah dari Yakub yang percaya kepada Tuhan tapi selalu mengandalkan pikirannya, menjadi Israel orang yang percaya kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Dan berdua itu senantiasa akan membangun pengharapan kita. Orang yang senantiasa berdua itu tidak akan pernah layu pengharapannya. Dia akan tetap pengharapannya menyala-nyala kepada Tuhan. Berdua senantiasa itu akan membangun kasih kita. Dengan menduakan semua orang, menduakan pemerintah dan penguasa, maka akan tumbuh kasih di dalam diri kita. Kasih kepada semua orang, terutama kasih kepada keluarga kita. Dan akhirnya kita akan bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan, menuju kedewasaan anak Tuhan yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan kita. Amin. Kedua, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami begitu indah, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu berdoa. Dan itu kami hidupi sebagai yang pertama harus kami lakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman-Mu dan dia lakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Dan supaya kami selalu mengingat, bukan hanya mendoakan diri kami, keluarga kami, tapi mendoakan semua orang, supaya semua orang mau diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supaya kami selalu mengingat mendoakan pemerintah dan penguasa kami, supaya mereka benar-benar bisa pemerintah yang benar, yang takut akan Engkau, supaya kami semua hidup tentram, tenang, tapi dalam kesalehan dan kehormatan. Tuhan, terima kasih karena hal yang begitu sederhana, berdoa, walaupun yang sangat sulit kami hidupi dengan benar, kami bisa memohon kepada Engkau segala yang kami butuhkan. Tapi ajar kami Tuhan, berdoa dalam doa yang pasti akan Engkau dengarkan. Tuhan, kami tetap mendoakan bangsa kami ini. Selamatkan dari pandemi virus corona ini dan pulihkan Tuhan. Supaya di dalam hidup yang seperti itu juga, semua gereja-Mu bisa hidup sebagai terus dan bisa beribadah di rumah-Mu. Di dalam kehidupan yang seperti itu Tuhan, kami senantiasa bertumbuh sebagai anak-anak-Mu menuju kedewasaan iman yang bisa mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang tidak benar. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.